Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitil kiram wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan fi dunya wa syahada salihin jamul amilin wal fuqaha muhaddisin wa qarabasin wa sadati sufatil muhaqqiqin wa al-ajma'in khususan ila arwahi sayyidina Hasan al-Basri wa Junayd ba'd syab al-Qadir Jalani Syekh Muhammad bin Abdul Karim Musamman al-Madani Syekh Muhammad al-Syabi Abdul Kalam al-Banjari Syekh Qashman Nur bin Haji Ismail al-Banjari Syekhina Arif bin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani musannif hadha al-kitab anna Allah tawashahum bi rahmatin maghfirah wa darajatin bil jannah yanfa'na bi asrarihim wa anmarihim wa ulumi khususiyatihim wa karamatihim fi din dunya wal akhirah وبنية أن الله يرزقنا وأهل الجميع توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صيد حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعني على ذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama diberinya taufik hidayah
kesehatan dan keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban kita. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan iman takwa kita, mengampuni semua dosa kita, menerima seluruh ibadah kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rizki yang halal dan barakah, kabul hajat dan doa mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin li muslimin, riwayat yang lain dari Imam Muslim. Nah, jadi hadis di atas ini ada pulang riwayat dari Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat sayyaratan, yang mereka itu berjalan, berkeliling, fudala'a, mempunyai keutamaan, yattabi'una majalis dzikir, mereka itu mencari-cari atau mengikuti daripada majelis-majelis zikir. Fa'idha wajadu majlisan fihi zikrun, apabila malaikat itu menemui satu majelis yang dalamnya ada zikir, ada ibadah, ada amal soleh, ada pengajian, ada majelis taklim, nah itu zikir secara umum. Qa'adu ma'ahum, malaikat itu ikut dudukan bersama orang yang ada di majelis itu. Dan jadi ini menurut hadis Nabi, inilah Nabi wahyu dari Allah. Sidin melihat dengan mata batin sidin, dibukakan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap ada majelis di situ pasti ada malaikat. Allah Ta'ala khusus menciptakan nih malaikat yang mencari majelis ibadah, majelis zikir, majelis taklim, ya kan, majelis salawat dan lain sebagainya. Dan makanya kalau kita duduk di majelis ini rasa tentram, rasa nyaman, ya kan? Kenapa? Karena bejiran non malaikat. Malaikat itu, ya kan, makhluk Allah Ta'ala yang ruhama, yang pengasih, penyayang, dan zatiahnya dari nur, kada mengalihi, kada memanasi, kada mengusangi, ya kan? Nah, sehingga nyaman kita di majelis ini. Saking nyamannya adalah sampai terguling-guling tuh nah. Saking nyamannya, lawan di majelis ini lah kita rasa pelong kayak itu nah. Ini di rumah banyak mana pikiran macam-macam, bawa ke majelis asa nyaman. Nang nyata kan kita pikirkan hutang dulu. Karena pikiran cicilan. Ya kan? Nah itu kenapa sebabnya jadi tenang? Itu malaikat itu ada. Ini Nabi memadahkan kita wajib yakin dan percaya lah ada malaikat hadir di majelis-majelis ibadah itu. Dan qa'adu ma'ahum lah wa hafa ba'duhum ba'dhan, dan mengelilingi malaikat itu kepada majelis Nabi bil ajnahatihim, dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai meliputi, ya kan,
malaikat itu di antara mereka dan di antara langitnya dunia. Saking banyaknya gunanya malaikat, meliputi majelis itu sampai ke langit. Inya makhluk Allah Ta'ala nang besar, nang banyak. Ya kan, malaikat ini kada sama kayak manusia gunanya. Jadi kada mustahil kayak itu karena kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat tadi. Ini alam Allah taala ini luas benar ya. Gonol benar. Kada sebatas nang kita lihat ini aja nah. Kada padahal coba ya Allah di luar dunia ini banyak jutaan planet ulang. Ya Allah angkasa raya tata surya ini luar biasa ya. Ya kan, itulah kebesaran keagungan Allah Ta'ala sanggup menciptakan makhluk seluas ini nah. Ya kan, itulah kehebatan Allah Ta'ala ya. Nah ini faidah tafarraqu, apabila selesai mereka itu majelis araju wasa'idu ila samai, maka naiklah ya kan para malaikat itu ke langit. Payas aluhumullahu azza wa jalla, maka menanyai Allah Ta'ala akan malaikat tadi. Ya kan, Allah azza wa jalla menakuni malaikat naikkan tadi nambakas di majelis apa ibadah tadi. Wa huwa a'lamu, padahal Allah Ta'ala itu tahunya. Kan udah tahunan gini sudah tahu. Ya kan? Min aina jitum, ujar Tuhan. Ikam wahai malaikat dari mana? Fayaquluna, menjawab para malaikat tadi, ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami datang di sisi hamba-hamba pian di dunia. Yusabbihunaka, bertasbih mereka itu kepada pian, mensuciakan mereka itu lawan pian. Malaikat ini mengisahkan. Wa yukabbirunaka, membesarkan hamba pian itu kepada pian. Wa yuhallilunaka, dan bertahlil mereka itu kepada pian. Wa yahmadunaka, dan memuji mereka itu kepada pian. Wa yas'alunaka, dan berdoa mereka itu kepada pian. Baik benerlah kisah malaikat nih. Jadi malaikat ini mengisahkan baik-baik aja. Kadang-kadang mengisahkan sapalinya di majlis itu ada menggosip. Kadang-kadang ini baik-baik aja. Sekalinya ya nang di majlis itu soalnya ada nang kada baik ya, kada saya lah. Ada nang kada baik, ada dan mengisahkan nang baik-baik aja malaikatnya. Jadi ini ilmu lawan kita ya Allah nang dikisahkan tuh nang baik-baik aja. Harus nang kada baik itu urusannya ya kan. Karena akhirnya jadi gibah akhirnya kada boleh. Jadi malaikat ini mengisahkan kita nih kepada Allah nang baik. Qala, ujar Tuhan pulang, wa madza yas'aluni, apa nang inya pinta tolong aku, ujar Tuhan, inilah menakuni malaikat. Qala yas'alunaka jannataka, mereka itu meminta surga pian. Ini minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Misalnya nih Pak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di antara doa itu ada yang kayak itu. Ya Allah, kami minta ridho pian dan surga, dan kami berlindung daripada kemurkaan pian, yaitu api neraka. Min sakhatika wan nar, kemurkaan pian dan api neraka. Berlindung kita dari itu semua. Dan jadi minta surganya, ya kan? Wa hal ra'au jannati, inya tuh minta surga, melihat geram lawan surga. Ini pindah harap benar nih lah.
Hendak minta surga, tahu gerang surga itu kayak apa? Kalau malaikat menjawab akan la ay rabbi, ya kan, kada pernah melihat wahai Tuhanku, wahai Tuhan, kada pernah melihat. Qala membantu Allah Ta'ala pakai palau rohal jannati, kayak apalah amunnya itu melihat surga. Malah nang kita kada melihat aja pinta benar. Handap benar surga. Ini ada kisah bang, ya Allah, apa nang dikehendaki pasti kabul, ya Allah, tersirat di hati aja, ya kan, langsung diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kan, antik-antik tadi di surga itu, ya kan, madu tuh ada botol lagi bersungai, ya kan, nahrun min asalin, kan kada botol lagi bersungai. Mun orang berpikir bejualan waduh lah kawan di botol ini kada payu lagi kan jual madu di surga. Imbah itu pulang susu kada berkiloliter lagi bersungai, ya Allah, wa nahrun min labanin, sungai banyunya tuh susu. Kan kada gampangan biar aneh kalau cuma ada di surga tuh. Nang kayak itu. Jadi binian kena menghendak putih mandi susu di surga aja kena. Gratis. Cabul sudah. Surga mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbin basyarat, ya kan, basyarat. Jadi kada pernah terlintas di mata, di telinga dan di hati. Maka itulah kemegahan kenikmatan surga, luar biasa. Bangunan istananya, ya kan, pada kita bata ringan, bata merah. Di sana batu mulia, dindingnya ada dari zamrud, ada dari mutiara, ada dari emas, dari perak, itu dindingnya aja. Wah, mungkin itu lah mau nama skotil jualan pulang, kan lagi sama jualan lagi di situ. Luar biasa. Nah, kayak apakah menjadi Tuhan amaninya melihat nih surga ini? Pastilah makin sungguh-sungguh lagi kita beribadat, kita mentauhidkan, kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu pastinya, ya kan? Nah, selanjutnya lagi qalu wa yastajirunaka, minta lindungi apa mereka itu, ya kan? Wa yastajirunaka, dan minta lindungi mereka itu akan engkau. Qala wa mimman yastajiruni, dari apa mereka minta lindungi? Qalu, ujar malaikat, min narika ya Rabbi, dari api neraka pian wahai Tuhan. Nah, minta lindungi dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta lindungi dari murka dan api neraka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan kepada mereka apa saja yang mereka pinta. Wa ajartuhum, dan aku lindungi kepada mereka mimmastajaru, dari sesuatu yang mereka minta lindungi. Artinya kabul semuaan, ya kan? Dan jadi ini untungnya kita lah hadir di majelis taklim, ya kan? Disaksikan oleh malaikat nih, dibangga-banggakannya pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu doa kita kabul, masuk surga, jauh dari api neraka. Kan ini nyamannya biar majelis taklim nih. Bahkan di hadis lain itu majelis taklim ini merupakan raudhatun min riyadil jannah, kebun dari surga. Para ta'awunya Nabi, ayo kunjungi, masuki kebun surga itu.
Nah, makanya apabila dalam kebun surga, perbanyaklah doa. Makanya kita di awal majelis berdoa, di tengah-tengah majelis berdoa, di akhir majelis berdoa. Ini di antara waktu tempat mustajab ya. Dalam majelis taklim bagus ya, perbanyak doa. Malaikat adanya ya Allah. Kan tadinya kena melaporkan apa namanya dipintanya aja tadi hadis ini kisah surga aja banyak lagi yang lain pada kita pinta itu dilaporkannya karena di hadapan Allah. Kada uyuh-uyuh kita berkirim lawan JNT malaikat nang mengirim makan ada gampangan nyatanya behari kada uyuh-uyuh ke kantor pos lah langsung diantarakan orang. Nah ini majelis taklim biar kan jadi tuguli ya kan istiqomahakan hadir majelis taklim nih kada rugi bang. Apalagi nah coba di ujung hadis ini nah. Fayaqulu maka berkata ya laqad ghafartu ya kan belum lah ya yaquluna malaikat itu berkisah Rabbi wahai Tuhanku fihim fulanun di majelis tadi itu ada seseorang abdun khutta'un banyak bisi dosa innama marra padahal itu lewat aja padahal pada berniatan pajana sama ahom umpat sehingga ada pastilah hendak hadir majelis taklim padahal tak lewat aja cuma pindah apa lah pindah banyak orangnya nih 4 aku dulu kisah aja nih pada saran nih lah orang dikisah bagi wadai ada ya kan ini inna marra juga kada pastilah pajala sama ahom kamunya duduk juga bukan mendengarkan majelis tadi payaqulu maka Allah Ta'ala mengatakan walahu ghafartu aku ampuni juinya tapi jangan berniat singgah-singgah aja lah jangan juga ini daripada kemurahan Allah Ta'ala nih nang singgah aja pun juga umpat diampuni itu maksudnya humul qawmu mereka digabungkan di kaum itu la yasqabihim jalisun maka tidak pernah kecewa dengan mereka itu majelis mereka. Artinya siapa nang umpat bermajelis pasti dia dapat faedah nang banyak. Pada pernah kecewa orang-orang yang hadir majelis taklim. Nah inilah gawian amalan kita nih nah. Di antaranya itu apalagi sudah pensiun sudah ya Allah lah jadi bagus mengharungi majelis taklimnya sudah ya Allah di mana majelis taklim ayo umpati ya kan ini nah malaikat hadir doa kita disampaikan kepada Allah doanya dikabulkan dosa diampuni apalagi ya kan nah ini baru bisa apalagi inilah sudah di akhir tahun inilah dan ini menurut kalender Jumat akan datang 1 Muharram ya Allah 1447 kan berarti ini di ujung nih minggu terakhir di bulan Zulhijjah apabila bertambah tahun itu hakikatnya padahal mengurangi jatah hidup kita di dunia. Jadi kalau seseorang tuh ulang tahun lah itu padahal seperti 2 arah pisau. Oh ya Allah, pisau yang pertama maksudnya dengan ulang tahun rasa himung, ya Allah, artinya umurku panjang, umurku ini bertambah. Tapi di sisi lain ternyata mengurangi jatah hidup. Kan maksudnya ini juga tahun baru nih menjadi introspeksi lawan diri kita semuaan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung oleh orang lain, artinya meninggal dunia. Dan jadi hikmah daripada tahun baru ini adalah kita introspeksi. Apakah sudah baik atau belum?
Apakah sudah banyak beramal atau belum? Kayak itu aja. Ya kan? Masuk tahun baru berniat, pokoknya aku hendak menambah amal soleh. Ini ada lain bang. Ya Allah, yang paling bermanfaat kaina di alam kubur dan akhirat adalah amal soleh juga. Mbah membanyaki harta kada dibawa, meninggikan pangkat habis kena 5 tahunan ya kan. Habis periodik kisahnya tamat riwayat. Nah ini jadi kada lain yang ditambah nih amal soleh bang. Di antara amal soleh iya nih majelis taklim yang kayak ini nah ya kan, hadiri di istiqomahkan insyaallah biar nyaman tuh hidup. Ya aja Guru Abdul Hasan ya Allah Jasidin 2 tubuli Jasidin sembahyang berjamaah lawan majelis taklim Jasidin. Insyaallah berkat 2 Jasidin husnul khatimah semuaan Jasidin. Husnul khatimah insyaallah sembahyang berjamaah lawan majelis taklim tubuli Jasidin. Dasar bujur tuh amalan yang luar biasa. Ya kan sangat berkesan untuk menguatkan iman dan takwa. Iman takwa majelis nang kayak ini nah. Dan jadilah 1 Muharram itu bagus kita yang pertama membaca doa akhir tahun. Berarti Kamis sore imba asar nah yang di mukane itu membaca doa akhir tahun dulu. Nah malam Jumatnya setelah maghrib baca doa awal tahun. Nah dari maghrib itu sampai asar hari Jumat itu bagus membaca ayat kursi Allahumma inilah 360 kali. Terserah aja waktunya kapan, pokoknya dari malam Jumat maghrib sampai ke sore Jumat tuh nah. Terserah aja pilih waktunya. Nak dicicil lah 360 kali membaca ayat kursi Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma pakai bismillah sampai aliyul azim. Nah, sebanyak 360 hari, 9 hari dalam setahun itu sebagai hisnun min hasinin, benteng penjagaan daripada godaan tipu daya iblis syaitan. Nah, di kitab Kanzun Najah Wasurur itu itu bagus biar berdahulu berjagaan ya kan di awal tahun membaca ayat kursi 360. Nah terserah aja hendak dicicil lah berapa kali hendak dicicil boleh aja berapa sehari kan mencicil itu menukar apa boleh aja dicicil berapa kali ya lah. Sekali hadap misalnya 100, nah 4 kali hadap lah 100 lawan 60 boleh. Dan baguslah jadi 1 Muharram amalkan ayat kursi, membaca ayat kursi dengan bismillah 360 kali. Yang kedua tulis bismillahirrahmanirrahim ya kan 113 kali. Nah, amalannya ditulis ulang. Ya kan menulis bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Nah, ini menjadi wafat. Nah, ini wafat pribadi inilah. Untuk keselamatan daripada mara bahaya. Ya kan? Bisa diandak di dompet kita atau bisa diandak di rumah kita. Siapa yang membawa tulisan bismillah atau meletakkan bismillah ini sebanyak 113 pun juga aman daripada mara bahaya sesuatu yang tidak dikehendaki. Penjagaannya ya kan? Kalau saya minta olehkan wafak lawan seorang bisa oleh wafak, tapi 1 Muharram setahun sekali aja. Ulun banyak sudah dulu itu aja, orang dijual aja. Ada orang menapari jual. Bagus tuh tulisannya. Endesnya pun kawan selambaran tuh lah. Selam bolak balik nah tulis di situ sebanyak 113 ya kan.
Jangan terlalu tabel kena. Bismillah penting salam lembar 113 lembar lah, kalau jadi bapak itu jadi buku. Ya kan, nah bisa-bisa rapi-rapi. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim 113. Nah, sebuting ulang supaya disayangi orang. Ya kan, supaya dikasihi orang. Nah, tulis ulang Ar-Rahman 50 kali. Nah, sedikit aja tuh Ar-Rahman alif lam ra ha mim nun 50 kali. Tulis satu Muharram juga tuh. Ya kan? Pengasih ya kan? Ada bapaknya sudah disayangi orang, ada dimulai orang tak? Kan bagus tuh amalan satu Muharram ya. Nah, awal kita minta jaga lawan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat hendak berbuat amal soleh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, kayak itu. Nah, jadi tahun Hijriah itu diambil daripada hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Dahulunya pian kita ini kada bisa tahun. Ya Allah. Kada bisa tahun 61 Hijriah, 2 Hijriah itu kada ada bahari. Makanya Nabi itu lahir ya adalah tahunnya. Ada. Nang ada 12 Rabiul Awal tahun tak ganjil. Kada ada nominal tahunnya tuh kada ada. Jadi ngalih menghitung tuh, wah ya apa itu terjadi? Ya Allah, berapa tahun silam itu karena kada ada nominal. Dahulu di zaman Nabi kada ada. Tahunnya itu terjadi, tahun itu diingat kejadian apa yang besar ketika itu. Karena ketika Nabi lahir itu tentara bergajah, ya kalau hendak menghancurkan Ka'bah, maka dinamakan tahun gajah. Nah, setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, lalu Sidin ya kan berinisiatif orang Nasrani diisi tahun Masehi. Sedangkan kita orang Islam kenapa kada bisa tahun nominal tahun itu nah? Lalu ada nama usul kayak apa kalau 1 tahun awal itu dari lahirnya Nabi? Pendapat yang kedua kayak apa 1 tahun pertama itu dari turunnya wahyu Nabi diangkat menjadi rasul? Usul yang ketiga kayak apa 1 tahun pertama itu dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah? Ya Allah. Jadi dikaji dari 3 usulan ini yang paling menjadikan pesatnya kemajuan agama Islam adalah sejak hijrahnya ke kota Madinah. Kalau dari lahir Nabi ya kan itu hanya banyak pujian langit. Lahirnya Nabi itu kan pujian langit ya kan, orang-orang saleh aja nang tahu kisah. Sedangkan orang kafir ada tahu di kisahnya. Ketika Nabi diangkat menjadi rasul, nah itu kan orang-orang yang diberi hidayah aja yang mengimani. Bahkan Nabi kan berdakwah ketika itu masih sembunyi-sembunyi awal-awalnya selama 3 tahun dia. Jadi riwayatnya 3 tahun itu Nabi lah yang beriman hanya 50 orang. 50 orang. Karena ada pesat sama-sama 3 tahun itu berdakwah secara sembunyi. Nah, lalu ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, lalu Sidin berdiri di samping Ka'bah, orang kafir, siapa yang hendak bininya menjadi janda, maju sini. Siapa yang hendak anaknya jadi yatim, ayo, nawang. Aku sudah menyatakan Islam, beriman, meyakini Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Dari situ ada dukungan moral dari Umar bin Khattab, lalu ada perintah dakwah secara terang-terangan. Nah, hanya terang-terangan, pada sembunyi-sembunyian 3 tahun ya. Berarti setelah itu hanya terang-terangan selama 10 tahun. Makanya dakwah Nabi itu di Makkah itu 13 tahun. Nah, 13 tahun. Dan dakwah 13 tahun. Tapi seketika Siti Khadijah meninggal, paman Nabi Abu Thalib meninggal,
orang kafir ini makin merajalela, bukan hanya mengancam lagi tapi sudah hendak membunuh Nabi. Nah, maka dari situlah Nabi disuruh Allah Ta'ala pindah hijrah ke Madinah. Nah, dari sejak hijrah Madinah inilah agama kita ini makin pesat, makin banyak yang muslim, mukmin, ya kan? Makin luas wilayahnya. Nah, sehingga banyak yang setuju bahwa 1 tahun pertama itu diambil dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, maka dari Sayyidina Umar itulah berundur sekitar 13 tahun langsung. Karena ditetapkannya awal hijriah, maksudnya tahun hijriah itu dari Khalifah Sayyidina Umar. Ya kan? Nabi hijrah di Madinah berdakwah 10 tahun. Setelah itu Khalifah Abu Bakar itu sekitar menjabat 2 tahun 3 bulanan. Karena Nawas Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi Khalifah 2 tahun lebih ya. Lalu diganti Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar jadi Khalifah, Sidin berinisiatif mengolah tahun Islam. Hijriahnya belum ada lagi. Karena sepakat dari hijrah Nabi, maka dinamakan dengan Hijriyah. Nah, berarti diperkirakan ketika penetapan tahun Hijriah itu langsung 13. Ya kan, karena tarik mundur dari hijrahnya Nabi. Nggih. Nah, jadi anggap langsung 1 Muharram 13 Hijriyah. Karena menghitung mundur tadi. Dakwah Nabi 10 tahun di Madinah. Nah, Khalifah Abu Bakar sekitar 2 tahun lebih, anggap di 3 tahun dengan Sayyidina Umar tadi ya lah. Nah, anggap setahun di situ, berarti sekitar 13 tahun sudah ya kan hijrah itu terjadi. Nah, itu riwayatnya biar. Nah, artinya artinya Rasulullah SAW ini memperjuangkan agama kita ini kada mudah ya. Perjuangan luar biasa. Ya Allah, mengorbankan harta, jiwa, raga, yang semuaan biar dikorbankan Nabi agan agama kita ini. Kan kita ini nyaman benar wah inilah. Kita berdakwah ya Allah, disuguhi banyu, wadai, makanan. Nabi berdakwah disuguhi batu oleh penduduk Taif. Ditawaki. Kan gaya apa? Kan wah ini berdakwah nyaman benar. Kita beribadahan, siapa nang mengusir kan ada. Jangan Nabi bersembunyi-sembunyi. Dan makanya disinilah ya Allah, kita lihat ke belakang itu nyaman benar kita wayah ini, maka syukurilah majelis-majelis ibadah, majelis-majelis ilmu dan zikir kita umpat juga di situ, ternyata faedahnya agar kita semuaan. Ya kan? Anang kada lain ini menjadi amaliyah kita agar sanggup kita kena ke alam barzah kubur dan alam akhirat. Inilah. Nah, jadi hadis ini menyuruh kita ayo istiqomahkan hadir majelis taklim. Ini nah, malaikat tadi kisahnya umpat juga karena menyampaikan doa dan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita semuaan sahabat diistiqomahkan oleh Allah taala untuk hadir majelis ta'lim, beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuaan dikuatkan iman takwa, selalu diberi taufik hidayah istiqomah untuk bisa menambah-nambah amal soleh kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita zahir batin besar kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rezeki yang halal dan barakah. Akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri falam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبارك كما وبخلناه ومعملناه من أنواع الخير في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكونيين أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قرابتنا أجمعين ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح حجة مسلم نور بنت جوهر أحمد روح حجي رابين بن حجي قاسم روح سيتي شمسية بنت إبراهيم روح إبراهيم بن بستاني إلى أرواح من وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل لهم الثواب ذلك منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بدءا لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم منازلهم. اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذريتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Berilah semua anta halal minta ridha. Taqabbalallahu minkum minna.